Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Allah telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan dan cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Sedangkan tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Anak-anak, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Nah, mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Nana, lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. 1. Pertama, bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. 2. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan dan alat yang diperlukan. B. Jumlah daun yang akan dikumpulkan. C. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. 3. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Yang keempat, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. 5. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. 6. Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Contoh hasil tempelan. Yang pertama, jenis daun, ada keterangan. Nama tanaman, pohon mangga, dan cara berkembang biaknya dengan biji. Yang kedua, nama tanaman yaitu cocor bebek. Cara berkembang biak yakni dengan tunas. Anak-anak, setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik.
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Sebagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan Allah yang harus kita syukuri. Nah, salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Ini anak-anak ya. Ini bisa dari daun, bisa juga dari biji-bijian. Ini juga. Nah, ini dari biji beras ya, dari pari itu loh. Nah, selanjutnya Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima oleh setiap kelompok? Nah, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Ini ya, 1, 2. Selanjutnya, kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Tersisa 8 ya. Yang kedua, pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Nah, ini pindah lagi. Kalau yang pertama tadi 1, sekarang menjadi 2. Ini ya. Kejadian di atas ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Yang keempat, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Yang ini ya. Ini. Jadi, kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. Ini 10 bagi 2 sama dengan 5. Anak-anak, untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan sisa 1 puluhan. Ya, jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1, ya, 1 puluhan. Lanjut, pindahkan 1 puluhan dan gabung kesatuan yang diperoleh. 10 ditambah 2 yang satuan ya, sama dengan 12 satuan. Nah, kemudian bagi satuan dengan 2 diperoleh 12 bagi 2 sama dengan 6 satuan. Ini ya. Nah,
Jadi hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, Nak, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh di atas dengan bantuan cara menghitung sebagai berikut. Yang pertama, sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Jadi 6 ya. 5 orang temannya sama Udin 6. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Jadi 126 dibagi 6. Caranya 1 dibagi 2 dikali 3 dikurangi. Yang pertama dibagi. Ini 1 dibagi 6 tidak bisa, maka satunya 2, maka 2-nya membantu 12 ya. Nah 12 dibagi 6. Yang pertama ke sini. Yang pertama dibagi 12 bagi 6 2 ya. Nah 2. Nah setelah itu yang kedua dikali. Sekarang ke sini dikali 2 kali 6 berapa? 12. Hasilnya terus ini. Nah setelah itu yang ketiga dikurangi. Dikurangi 12 dikurangi 12 sama dengan 0 ya. 0-nya turun. Setelah itu kembali ke yang pertama, dibagi 6 dibagi 6 dibagi berapa? 6 dibagi 6 1. Hasilnya taruh sini. Selanjutnya yang kedua ya, dikali lagi 6 kali 1 sama dengan 6, taruh sini. Ke bawah lagi ya, yang ini sekarang 6 kurangi 6 atau 6 kurangi 6 dengan 0. Kalau hasilnya sudah 0, maka jawabannya ada di sini. Ini jawabannya. Jadi hasilnya 126 dibagi 6, hasilnya adalah ini 21 biji. Oh bibit ya, maaf. Yang kedua, Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Berarti 153 dibagi 3 sama dengan titik. Caranya 1 dibagi 2 dikali 3 dikurangi. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka angka yang dari belakangnya membantu. Jadi 15 dibagi 3 5. Hasilnya taruh sini ya. Yang pertama ke sini ya, dibagi, kasih tanda. Yang kedua dikali, dikali 5 dikali 3 15, taruh sini. 1 taruh sini, kedua nanti taruh sini. Yang ketiga maaf ya, ke bawah, pokoknya ke bawah ini 15 dikurangi 15, yang ketiga dikurangi 15 kurangi 15 sama dengan 0, maka 3-nya ini turun. Balik ke sini, 3 dibagi 3 1 ya, 1. Setelah itu
dikali seret 3 kali 1 3, taruh sini. Yang selanjutnya turun seret 3 kurangi 3, dengan 3 kurangi 3. Kalau sudah hasilnya 0, maka jawabannya di sini 51. Maka hasilnya 153 bagi 3 adalah 51. Nah, jangan lupa belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.